Halo semua, kembali lagi dengan aku Andri. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat inventory management atau manajemen inventory stok gudang gitu ya. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ada informasi terkait stok masuk, kemudian stok keluar, kemudian barang yang di reject, dan stok yang tersedia di gudang gitu ya. Kemudian ini ada grafik batang. Ini per setiap barang yang ada, ini menandakan jumlah barang yang ada di gudang. Kemudian ini juga ada detail tabel. Ini bisa di filter berdasarkan tanggal ataupun bulan. Kemudian ini kode notasinya juga bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan barang masuk, barang keluar, ataupun barang reject. Oke, untuk cara penggunaannya, seperti biasa, jika teman-teman sudah memiliki dokumen atau Google Sheet ini, teman-teman klik File, kemudian make a copy. Ini tujuannya agar dokumen ini atau Google Sheet ini dapat tercopy di email atau Google Drive-nya teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi nanti bisa diedit sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk panduan selanjutnya, teman-teman bisa baca. Ini langsung aku praktekkan saja. Yang pertama, setelah teman-teman sudah mengcopy dokumen ini, teman-teman dapat mengisi sheet di data masternya gitu ya. Jadi untuk yang pertama, kalian bisa menghapus data yang bukan berwarna kuning. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi kalian bisa mengisi nama barang, kategori, unit, harga jual, dan harga beli setiap barang gitu ya. Jadi untuk kode barang, untuk dan stok, dan margin ini sudah aku kasih formulanya, jadi akan terisi otomatis gitu ya. Nah, ini contohnya yang tadi diisi, yang kuisi itu seperti ini teman-teman. Ini untuk yang contohnya untuk barangnya itu ATK gitu ya. Jadi ini dari mulai pensil, spidol, penggaris, tip X, buku, lakban gitu ya, dan lain-lain. Ini kok input di sini per nama barangnya. Kemudian untuk kategorinya juga ini bisa di custom sendiri sama teman-teman gitu ya. Ini bisa klik ini, edit button. Nah, ini nanti bisa di delete semua, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian klik done, kemudian unit of materialnya bisa disesuaikan. Pieces, box, roll, rim, atau yang lain-lain. Dan harga jualnya juga bisa disesuaikan gitu ya teman-teman. Harga jual dan harga beli. Dan ini otomatis untuk yang di kolom berwarna kuning ini akan otomatis terisi seperti itu. Kemudian lanjut ke data entry. Nah, ini data entry adalah data harian yang kalian bisa isi. Nah, ini contohnya isi di yang diisi itu sama ya. Jadi yang untuk yang kode barang ini yang berwarna kuning ini udah otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu isi. Yang perlu isi ini dari yang berwarna putih ini A sampai C, kemudian E, kemudian yang quantity gitu ya. Ini contohnya di tanggal 6 Januari. Ini aku misalnya belanja di awal gitu ya. Jadi nomor invoice-nya itu aku anggap sama. Nah, ini nomor yang pertama bisa teman-teman isi tanggalnya dulu, tanggal belanja atau apa barang masuk atau barang keluarnya. Kemudian untuk nomor invoice-nya ini bisa di custom sesuai keperluan masing-masing. Ini kalau aku buat itu kalau masuk itu barang masuk itu in 001A gitu ya. Jadi untuk yang barang masuk selanjutnya in 002A. Kemudian yang out eh, OU 001A. Jadi ini bedanya cuma di depan aja gitu ya teman-teman. Dan ini eh, jika mau dijadikan satu invoice, teman-teman bisa disamakan. Kan ini tanggalnya sama gitu ya. Berarti tanggalnya untuk satu invoice untuk satu orang. Ini contohnya barang keluar tanggal 7 Januari, nomor invoice-nya ada 4 ini. Ini namanya Ida. Ida itu membeli pensil, 2B pen mekanik, pulpen hitam, dan pulpen biru. Ini kuantitinya di sini di kolom I teman-teman bisa isi ya. Ini barang masuk, in, atau barang keluar kayak gitu. Nah, ini juga gue tambahkan juga ada barang reject. Contohnya seperti ini.
Ini reject, jadi nanti akan dikurangi juga dari stok gudang karena termasuk barang reject. Dan untuk kode invoice-nya ini kebuat RI001A. Nah, untuk nomor invoice ini bebas ya, teman-teman bisa di custom sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke sheet yang stok. Nah, ini sebenarnya tidak perlu diisi ya, teman-teman. Ini cuma sama seperti dashboard. Ini tabel yang menjelaskan terkait stok barang masuk, barang keluar, per jenis barang gitu ya. Dan ini totalnya berapa. Nah, ini di sini nanti teman-teman bisa mengatur limitnya gitu ya. Jadi kalau misalnya stoknya udah kurang dari 50, berarti statusnya itu perlu restock ini. Ini contohnya ada satu barang yang perlu di restock gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah invoice otomatis. Ini yang tadi ya, jika dalam satu nomor invoice beberapa barang yang keluar, nomor invoice-nya sama, ini akan eh, tergabung dalam satu invoice gitu ya. Contohnya tadi yang IDA ya. Nah, ini IDA, barang keluarnya itu ada pensil 2B, mekanik, pulpen hitam, dan pulpen biru gitu ya. Ini contoh yang selanjutnya, ini pelanggannya Tania, nama barangnya pulpen spidol hitam, spidol putih, penghapus, dan penggaris gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini adalah dashboardnya teman-teman. Nah, ini eh, seperti di video di awal tadi, ini menjelaskan terkait stok dan stok masuk ya. Ini terkait value-nya atau rupiahnya, kemudian ini unit of materialnya gitu ya. Ini teman-teman bisa di custom sendiri, mau tulisan unit, mau atau langsung pieces atau unit yang lain ini bisa diisi sesuai kebutuhan masing-masing gitu ya. Kemudian ini stok yang keluarnya, ini stok keluarnya berarti 2 juta sekian, barang yang keluarnya ada 176 unit, dan ini barang rejectnya, dan ini stok yang ada di gudang gitu ya. Nah, ini kemudian grafik batang, ini menunjukkan jumlah yang ada di gudang gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa custom sendiri limitnya, bisa dinaikkan atau diturunkan, atau mau dibuat sendiri juga bisa gitu ya. Ini contohnya kenaikan 100 ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi limitnya itu bertambah ya di atas 100, dan ini bisa mengecek di stok di sini gitu ya. Nah, ini berarti yang perlu di restock itu ada beberapa barang ya ini ya. Jadi tadinya satu, ini jadi satu, dua, tiga, empat gitu. Oke, lanjut ke tabel. Nah, ini bisa di custom juga tanggalnya gitu ya. Misalnya dari ini misalnya dari 1 Januari sampai 6 Februari ini masuk ya, yang 6 Februari ini misalnya sampai Januari gitu ya. Akhir Januari. Oke. Ini yang Februarinya hilang gitu. Nah, ini juga bisa diatur jika teman-teman mau lihat barang yang semua seluruh transaksi ini bisa, atau beberapa barang saja misalnya yang reject atau yang masuk. Baik, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk inventory management dashboard ini cukup simple, tapi harapannya bisa bermanfaat dan bisa digunakan gitu ya untuk mengontrol stok sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Cukup sekian di video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. See you in the next video. Bye bye.